aktif gitu ya. Macam-macam Kak. Karena Kalau boleh tahu aktivitas kamu nih sehari-hari? kalau aktivitas sehari-hari itu aja sih Kak, ngajar, kuliah, ngajar, kuliah, gitu aja. Berarti sambilan ya. Betul. Berarti lebih banyak ngajarnya nih. Betul. Banyak ngajar ya. Biasanya kalau kayak gitu, kalau dalam satu hari nih, bisa dari jam berapa sampai jam berapa? Aku tuh berbeda-beda sih Kak sebenarnya, hampir setiap hari itu karena mungkin kalau yang aku ambil saya di hari pertama aja ya Kak ya. Nggak apa aku ceritakan. Ya nggak apa-apa silakan. Aku hari Senin itu, aku contohnya untuk hari Senin, jadi aku hari Senin itu ngajar di TK setiap pagi dari jam 7 tuh harus sudah di sekolah sampai jam 12 siang. Dari jam 12 siang habis itu aku langsung ambil ngajar-ngajar privat. Pokoknya sampai rumah aku istirahat itu jam 10 malam. Itu hari Senin aja, cuman setiap harinya berbeda. Cuman ya itu yang aku rasain hampir, apalagi hari Senin, Kakak tahu dong hari Senin tuh hari-hari mungkin yang kayak orang tuh gak mau sibuk di hari itu, tapi Emang harus sibuk gitu dan harus kita jalanin juga kan dari situ juga. Berarti sangat capek ya, apalagi dari jam 7 sampai jam 10 beraktivitas. Dan sampai rumah pun nggak langsung istirahat kan Kak. Iya. Berarti kalau untuk libur Libur itu ada libur kalau kan kita sebagai pendidik, maksudnya ngajar gitu ya. Ngajar kan kita ada liburnya, ya cuman karena memang aku lulusan privat, jadi kalau libur itu jarang. Kadang-kadang dia dari akunya aja, kalau memang aku lagi pengen me time atau aku pengen have fun dengan teman-teman aku bisa libur gitu. gitu berarti fleksibel ya jadwalnya. Tapi juga cukup padat dan bikin capek ya. Lebih banyaknya padatnya aja sih kayaknya kan kayak jarang kita minta itu jadi sendiri itu jarang. Berarti kalau saya boleh tahu ini konseling pertama kamu? Iya, ini konseling pertama. Oke. Gimana perasaan konseling di pertama ini buat kamu? Aku rasa deg-degan aja dan aku bingungnya tuh mulai dari mana. Oke, kita ngalir aja ya. Kita ngobrol biasa, maksudnya ngobrol biasa gitu tanpa ada apa namanya buat kamu gugup gitu. Karena di sini juga saya nggak akan ngejudge kamu atau akan mengubah cerita kamu. Hanya cukup kamu dan saya aja yang tahu. Jadi kamu bisa lebih relax. Gimana? Oke, berarti untuk saat ini kamu udah lebih santai, lebih rileks ya. Oke, mungkin dari itu bisa mungkin ceritanya aku hanya ngerasain sih sekarang mungkin capek aja sih Kak, kayak aku harus membagi diri aku maksudnya diri aku kan cuma satu gitu, aku langsung bagi dua peran gitu. Sebenarnya mungkin bisa jadi peran dua peran antara ngajar dan kuliah, cuman ada hal-hal yang lain tapi mungkin itu yang menciptakan diri aku sendiri. Cuman kelihatannya lebih capek mana sih 2 hari kita dikatakan dulu. ya karena kan beriringan juga ya, kuliah, kerja, apalagi yang dihadapin ketemu anak-anak yang dimana harus mengelola emosi juga ya. Kitanya juga ya, maksudnya kita kan sebagai guru, kita mungkin kalau misalnya kita ada sesuatu problem nih Kak, kita kan nggak mungkin sedih di depan anak-anak, jadi kayak harus setiap hari full senyum gitu loh, kayak gitu. Jadi rasanya capek kayak siapa ya gitu. Berarti ini konseling, maksudnya kamu baru cerita ke sini aja? Iya, aku baru cerita di sini aja. Dari keseharian itu, bagian mana sih yang menurut kamu tuh kayak berat banget? Kalau bagian sangat berat itu mungkin lebih dari tempat kerja ya Kak. Karena itu kan biar mungkin hampir sama dengan perkuliahan setiap hari, cuman karena waktunya mungkin lebih banyak di tempat kerja dan ya
tuntutannya tuh seperti apa biasanya kalau di tempat kerja? Tuntutannya sendiri mungkin karena saya bekerja sebagai guru TK, mungkin di tempat TK saya ini yang rata-rata tuh sudah pada senior gitu. Saya tuh di sini mungkin yang paling muda kali ya, guru paling muda di sini. Kadang dikasih kayak pekerjaan tambahan aja, yang di luar kayak bukan hak kita nih seharusnya, seperti itu sih kan tuntutannya. Tapi kalau untuk di perkuliahan kayak gimana kegiatan? Di perkuliahan alhamdulillah di Poland itu lancar karena memang fleksibel waktu dan memang itu setiap hari Sabtu. Saya sebenarnya kuliah itu setiap hari Sabtu, cuman yang secara online itu pun ada gitu. Cuman ya mungkin ya namanya juga seumuran saya ya kak ya, ada pasti di perkuliahan ada hal-hal yang kayak apalagi sama jurusannya semua guru PAUD gitu di situ. Jadi emang capeknya tuh capek fisik juga ya, capek pikiran. Nah, kira-kira kalau misalnya kamu lagi di fase aku capek ngelakuin hari ini gitu, biasanya kamu ngapain? Aku kalau capek aku diem, kayak lebih banyak diem sih kak, jarang cerita gitu. Jadi kamu lebih ke memendam ya. Biasanya kalau kamu memendam gitu, apakah itu bisa menyelesaikan atau mungkin ada kegiatan lain? Kalau dari pemandang dari kayak amas yang capek itu aku mungkin cara lainnya kalau memang dimana capek, kenapa kamu cerita mungkin karena disebut ya, karena memang mungkin setiap orang punya problemnya masing-masing, makanya mungkin aku dibawa ke konseling di sini, mungkin di sini bisa mendengarkan cerita aku kayak tadi kakak bilang di sini kita nggak mengumbar gitu. Kayaknya kan kalau lebih baik aku diam, kalau caranya aku biar nggak apa tuh maksudnya dari diam itu aku ngapain kan, dari kakak bilang aku tuh lebih banyak ya kayak lebih ke main sosial media itu sih kak. Berarti mencari kesibukan yang emang nggak mengganggu pikiran gitu. Aku lebih kan kadang-kadang cuma punya waktu sedikit nih, jadi lebih baik ke sosial media aja. Berarti ingin refreshing lah gitu sesaat dari kepadatan kegiatan ya. Iya kak. Ya. Dari yang kamu lakuin ini dalam keseharian kamu nih, apa sih yang biasanya kamu pikirin untuk diri kamu sendiri selain kayak capek gitu? Aku cuma ngerasain aku kuat nggak ya, aku bisa nggak ya kayak sih kak. Selain capek aku kayak merasa kuat, atau aku bisa nggak sih sampai sana gitu kan. Nah, kamu bilang bahwa kamu kuat enggak gitu, tapi menurut kamu kuat gak untuk jalanin? Aku kuat, aku bisa, cuma aku capek. Jadi karena faktor capek yang bikin kayak masih ada pertanyaan gitu, tapi sebenarnya kamu tuh kuat. Aku cuma selalu bertanya diri itu kayak aku menjalani kenapa aku harus menjalani dulu kan. Jadi kamu ngejalanin 2 bulan itu jadi ngerasain sangat capek gitu ya? Ya makanya aku pengen
nggak bisa ngomong enggak gitu, tapi memang dituntut kayaknya kalau aku ngomong enggak tetap ada kayak perkataan lain gitu dari yang saya, kamu tuh ngomongnya begini-begini. Jadi emang sebenarnya walaupun kamu ngomong enggak, tapi emang mengharuskan kamu harus melakukan itu. Jadi kalau di posisi itu yang emang membuat kamu capek ya, Di situ kan harapannya seperti capek badan juga kan banyak apalagi kita ada keseharian yang anak-anak. Biasanya kalau habis kamu melakukan itu gimana? Aku habis melakukan pekerjaan Ya, itu dan dituntut administrasi itu aku kerjain, aku selesaikan pekerjaan itu, tapi aku juga lebih banyak yang diam gitu kan. Jadi lebih banyak diam aja sih Kak. Jadi kayak kalau memang aku mau meluapkan atau aku mau marah-marah pun kayaknya nggak bisa. Oke, berarti dari itu tetap kamu lakuin ya. Ya, tetap aku harus. Nah, apa sih yang bikin kamu masih tetap menjalani itu dan masih tetap bertahan untuk di situasi itu? Aku itu mau bertahan karena aku mungkin dari situ aku bisa belajar. Memberinya kadang-kadang positifnya mungkin hubungan ini memberikan aku untuk belajar kali ya gitu. Karena aku lebih baik diam aja deh. Oke, berarti kan kamu sambil belajar, berarti dari situ kamu emang ada tujuan ya di balik yang kamu lakukan itu. Ya, ada tujuannya. Kadang aku berpikir aku ngambil positifnya aja Kak. Kadang-kadang mungkin tuntutan itu dikasih ke aku memang aku belajar dan aku mengerti. Mungkin aku bisa mungkin aku nanti next aku bisa pekerjaan yang lain, aku bisa kali di bidang itu gitu. Jadi ya itu sih Kak. Berarti kayak dari tuntutan itu kamu ambil sebagai eksplorasi diri gitu ya. Bisa belajar gitu. Jadi ada pengalamannya lagi. Cuma dari belajar tapi aku capek kalau terus menerus. Oke, jadi emang dari itu sebenarnya bukan dari keinginan kamu juga ya, tapi karena emang tuntutan yang mengharuskan kamu harus mempekerjakan sehingga kamu jadi capek, jadi mungkin bisa keteteran juga ya. Dari yang kamu rasain itu kan kamu ngejalanin dengan dua kegiatan yang berbeda dan kamu ngerasain yang capek banget gitu ya, kayak buat kamu tuh kayak maju atau mundur gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam situasi seperti itu, apa sih yang kamu akan lakukan? Apa yang akan aku lakukan ke depannya? Iya. Dari dua kandidat yang Iya. itu, ya aku tetap jalanin aja sih Kak, sekuat aku. Meskipun ada rintangan dan ada rasa capeknya. Berarti emang tetap bakal kamu paksa untuk jalan gitu, untuk kamu lakuin, untuk ya emang karena itu tuntutan yang gak bisa untuk digunakan. Tapi pernah gak sih kamu ngerasa bahwa hal itu sebaiknya aku bisa nggak lakukan? Ada. Ya itu tadi yang bilang aku kan sebenarnya pengen menolak, cuma sepertinya aku
kita pengennya kan di tempat kuliah kita bisa happy dong kan, kita ketemu sama teman kita yang mungkin sama-sama belajar. Tapi kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Aku cuma nanggepinnya aku emosi, aku sempat kesel aja sama diri aku juga gak pengen kali di posisi ini gitu kan. Cuman hal ini yang menuntut aku harus ada di sini. Ya itu sih, cuma aku diem dan aku cuma bisa menyalahkan diri aku sendiri. Oke, jadi kamu menanggapinya dengan diam dan malah kamu menyalahkan diri sendiri. Tapi menurut kamu nih, hal itu memang menyelesaikan? Ya. Itu akan terus terbayang-bayang dengan meskipun kita itu bakal menyelesaikan dengan enggak, karena kalau setiap ketemu dia aja kayak aku sampai ini lagi. Oke, berarti emang problemnya juga cukup banyak ya dari teman. Tapi dari yang pernah terjadi, kamu masih berteman baik dengan mereka? Masih aku satu kelompok dengan mereka. Oke. Mungkin sebenarnya kepalanya hanya satu, tapi jadi banyak anak-anaknya ya, maksudnya orangnya. Kalau boleh tahu, perkataan apa sih yang teman kamu ucapin ke kamu yang membuat kamu sampai kepikiran terus gitu? Terus karena mungkin aku kan mungkin teman-teman perkuliahan aku tuh sebenarnya tahu apa kerja itu, maksudnya aku tidak hanya mengajar di dunia TK aja, tapi karena mungkin waktu itu lagi sibuk-sibuknya perkuliahan di semester 4 itu kita lagi praktek itu, praktek di tempat kuliah, praktek mengajar di TK orang lain, itu kan kayak dia atau kayak aku enggak, itu tempat lain yang memang ditemukan dari tempat kuliah. Nah aku satu kelompok dengan dia, jadi kayak dia tuh awal-awal tuh dia bisa mengayomi kita, maksudnya memang itu ketua lah ya, ketua dari kegiatan ini dan ketua di kelompok aku sendiri gitu. Dia memang sebagai ketuanya, aku awal-awal kita biasa aja nih, kita menjalaninya hari-harinya tuh kita bareng-bareng, kalau ada yang susah dibantu. Cuman gak tahu kenapa dia tuh mengucap banget pas kita lagi aku sendirian, dia berdua dia mengucap ngomong kayak gini, kayak kamu belarin sih, karena kan memang dipanggilnya belarin di perkuliahan tuh, belarin sih kerjaannya terlalu banyak yang diambil, serakah banget gitu. Jadi kayak itu sih yang membuat aku kayak, padahal mereka nggak tahu, mungkin mereka tahu posisi aku, mungkin ya mereka kadang-kadang itu aja sih yang membuat aku sakit banget, itu kayak kata serakah. Oke. Jadi perkataannya cukup menyakitkan ya, bukan hanya membuat kamu kepikiran terus, tapi emang buat di hati kamu juga sangat sakit gitu. Kayak jadi menyalahkan diri sendiri. Kamu jadi menyalahkan diri sendiri. Nah, dari apa yang teman kamu lakuin ke kamu, kayak perkataan itu tuh dari kapan sih? Dari semester 4 itu, maksudnya awal ke kuliah itu dia termasuk teman yang paling bisa membantu aku, maksudnya kita saling kerja sama. Cuman karena aku memang orangnya slow respon, aku tuh mungkin bukan nggak bisa megang HP, mungkin aku sebenarnya bukan bisa megang HP, tapi tadi yang gue bilang itu buat lebih kayak penyimpan aku, atau enggak aku pengen sendiri dulu gitu, refreshing aku dengan berbagai sosial media. Kenapa nggak sambil membalas HP? Kalau dalam balas chat itu kayaknya kayak udah langsung kerja lagi gitu. Jadi kalau ditanya udah lama dulu sebetulnya, dari semester 4 sampai aku sekarang semester 7, orangnya pun masih satu kelompok dengan aku, kita masih baik-baik aja, meskipun kata-kata itu yang selalu ingat sampai sekarang. Oke. Jadi kamu masih berteman baik lah sama dia gitu ya, sama teman-teman kamu. Lalu dari diri kamu sendiri sih, untuk teman kamu nih, apakah
sama dia itu teman-temanku yang ini kita berlima sudah dari semester 1. Kalau ditanya kenapa sih nggak diganti kelompoknya gitu Iya. ya, nggak ada yang mau, tidak ada yang mau karena kita juga sudah tahu tipikal orang seperti itu gitu dia sudah dapat menentukan karena dia sempat menjadi ketua kelas di kelas. Oke, jadi emang sebenarnya orang tersebut memiliki problemnya gitu ya. Sehingga kayak teman-teman yang lain juga bisa menilai bahwa teman kamu ini sebenarnya emang cukup butuh perhatian lah ya. Gitu. Tapi untuk temennya dia itu bagaimana ke kamu? Apakah sama kan? Sama saja gitu, masih suka menyinggung kamu atau emang cukup dia aja yang berani untuk mengungkapkan itu ke kamu? Ada sih temannya, mungkin kalau aku kan sama dia dalam rumah itu jauh, ada yang suka bareng sama dia itu tuh bersama aja. Kalau mungkin tapi yang dulunya sudah sama-sama kalau ngomong tuh bikin aku kayak bikin kayak tambah sakit aja gitu, kayak tambah menyalahkan diri aku aja sih gitu. Kalau aku pengen lawan aku bingung mau gimana. Dari yang kamu ceritain itu, apakah hanya satu orang itu yang mengatakan hal tersebut ke kamu atau mungkin ada yang lain gitu yang kayak Kan aku tuh dalam satu kelompok kita ada 5. Kalau ditanya apakah ada yang lain, ada, mungkin hanya terbawa dengan perkataan dia yang seperti itu, hanya memang yang teman dekat dia yang masuk bareng sama dia dari rumah ke kampus. Cuman hampir ada hanya satu orang yang peduli, yang maksudnya mengerti aku dengan kenapa aku bisa mau kerja ini, karena aku bisa ngambil terlalu banyak pekerjaan ini yang mungkin dikategorikan oleh dia itu serakah. oke, tapi apakah kamu emang hanya bisa di kelompok itu saja? Kalau itu ya aku nggak bisa pindah karena itu sudah menjadi kita kelompok itu nggak bisa berubah dari semester 1 sampai aku sekarang mungkin mau ke semester 7, mungkin sampai nanti aku akhir semester itu aku akan ketemu dia terus, nggak akan bisa berubah karena teman-teman perkuliahan pun tidak ada yang mau tukeran. Satu karena memang sifatnya dia seperti itu, karena dia sempat menjadi pemimpin kelas kita. Satu lagi karena memang jarang sih dari teman-teman yang lain rumah itu sangat tidak bisa gitu, dan hanya aku yang bisa kesana gitu. Jadi teman kamu yang lain itu sebenarnya masih ada yang mengerti keadaan kamu gitu ya, yang emang tahu bahwa pekerjaan yang tadi itu emang cukup melelahkan dan emang cukup menguras juga waktunya, jadi emang cukup tidak bisa mengatur lah mungkin ya gitu. Nah, dari kamu cerita kan tadi ada kamu kerja di TK, kamu perkuliahan gitu kan problemnya. Nah, lalu ada kamu bilang mau ada pekerjaan sampingan. Ya. Nah, itu bagaimana kamu mengatur? Aku kan ada samping itu sama-sama juga ngajar sih kak, cuma menjadi kan karena aku sebagai guru les privat gitu. Aku kalau mengatur waktunya sebenarnya yaitu kayak jam-jam siang terus sore itu aku setelah dari TK aku bisa mulai les privat ini, dan itu pun aktivitas hampir setiap hari Senin sampai Minggu itu sih kak. Jadi cukup padat juga ya, berarti kamu Senin sampai Minggu, berarti dibilang kamu nggak ada liburan. Nah, berarti kalau untuk hari Minggunya sendiri nih, kamu dari jam berapa? Aku mulai beraktivitas itu dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu aku sudah beraktivitas mengajar privat, dan lumayan cukup jauh tempatnya. Itu aku sampai jam agak sore aja. Iya. Jadi
istirahat dan tidur aja sih. Jadi kayak meskipun berantakan, cuman aku tetap tidur meskipun begadang, tapi aku tetap bisa tidur sih. Gak pernah namanya nggak sampai tidur. Oke, tapi terbilang dari waktu tidur kamu apakah cukup untuk kamu? Aku bilang mungkin tidak cukup, cuman aku ucapkan lagi aku cukup kan dari waktu tidur itu karena memang sudah bukan resiko tapi memang sudah karena aku sendiri yang mengambil itu semua. Jadi dari kegiatan kamu yang sepadat itu ya, dari kerja, kuliah juga, apalagi jam tidur kamu yang berantakan kayak gitu. Nah, kalau untuk di rumah sendiri nih, kamu kan jarang ya untuk di rumah gitu. Terlebih banyaknya di luar gitu kan. Itu gimana kalau untuk di rumah? Kalau untuk di rumah, alhamdulillahnya keluarga itu sebenarnya sudah mendukung aku sendiri untuk terjun. Maksudnya untuk aku explore semua yang aku pengen gitu. Jadi memang mereka senang kalau aku bisa di posisi ini sekarang. Mereka memang sebenarnya cita-cita kedua orang tuaku kali yang pengen anaknya itu bisa mengajar sebenarnya. Jadi kalau ditanya di rumah itu sebenarnya menurut aku suatu support system yang sangat baik untuk orang tua maupun saudara-saudara sendiri. Oke, jadi keluarga kamu emang benar-benar support kamu ya, tanpa ada tuntutan apapun, emang kamu menjalani itu emang kemauan kamu gitu. Ya, dan jadi dari segala permasalahan yang kamu hadapi di tempat kerja, di perkuliahan, tapi masih ada orang tua yang mensupport kamu, memberi dukungan kamu gitu. Nah, dari hal itu apa sih yang sebenarnya kamu ingin kamu tuju? Aku ingin membuat mereka dan menginginkan mewujudkan keinginan mereka bahwa anak perempuan ini bisa menjadi seorang. Dan ternyata untuk sejauh ini kamu sudah menjadi seorang guru. Cuman kan aku masih kata-kata guru honorer ya. Jadi mungkin yang aku hanya bisa mengatakan aku bisa sebagai seorang guru, tapi mungkin di balik itu semua aku atau orang tua juga pengennya bisa lebih dari itu. Oke, berarti kamu masih perlu tahapan ya untuk bisa menjadi seorang guru yang seutuhnya gitu. Nanti di sini bukan berarti orang tua aku menuntut ya kamu ya, bukan seperti tadi menuntut tadi pekerjaan. Berarti orang tua kamu juga menuntut dong kamu harus menjadi seorang pegawai negeri gitu. Dan orang tua aku tidak menuntut itu, tapi mereka mensupport aku aja karena mereka senang aku sudah bagi aku aja sih, mereka senang. Ya, jadi orang tua kamu memang tidak menuntut, hanya saja emang dijalani pelan-pelan kayak gitu. Dan udah sangat mensupport juga untuk kamu menjadi guru saat ini, walau emang belum di tahap jadi guru yang selayaknya gitu ya, yang guru masih guru honorer lah ya gitu. Nah, dari cerita kamu nih, ternyata kan keluarga, pertemanan juga ya, masih ada keluarga yang mau support kamu, yang masih mau membimbing kamu juga di rumah ya, tanpa ada menuntut kamu gitu. Jadi gimana sih perasaan kamu ketika segala tuntutan tapi masih ada orang tua yang mau? Perasaan aku senang karena tidak semua anak seusia aku mendapatkan peran itu dari keluarga. Mungkin ada yang mungkin keluarganya lebih bagaimana, tapi aku bilang meskipun problemku banyaknya di luar, tapi semenjak aku maksudnya kalau aku pulang itu jadi kayak rumah gitu. Benar jadinya kayak rumah aja. Meskipun kalau kenapa bisa kamu sebut itu sebagai rumah ya karena memang mereka yang mendukung aku, meskipun mereka tidak bisa mendengar cerita aku yang aku ceritakan seperti kakak ini, mungkin mereka cukup mendengarnya yang baik-baik saja karena aku pengen mereka juga tahu kalau aku happy, aku senang. Mungkin aku pernah cerita, cuman bukan cerita soal
yang perkuliahan. Kalau yang di TK mungkin orang tuaku tahu, cuman orang tuaku hanya bisa kata semangat aja. Karena memang ini sudah resiko aku yang sudah mengambil, aku yang harus menjalaninya. Tapi orang tuaku tetap kalau memang kamu sudah capek, silahkan istirahat seperti itu sih. Cuma kelihatannya aku senang dengan. Berarti perasaan kamu sangat bahagia ya dari segala problem yang kamu alami masih ada orang tua atau support. Dari cerita kamu, problem kamu lah ya di kerjaan, di pertemanan kayak gitu. Kira-kira langkah apa sih yang akan kamu ambil ke depannya? Langkah besar yang aku ambil dari cerita tadi aku kakak itu dari awal, aku pengen bisa, mungkin nextnya aku pengen bisa mungkin aku bisa menolak, aku bisa menolak, tapi aku juga harus memberikan alasan. Jadi pada zaman aku misalnya dituntut nih mengerjakan ini, aku bukan hanya diam, aku bisa ngomong tidak, aku juga boleh dong kasih penjelasan alasannya kenapa sih, kenapa aku gak bisa melakukan itu. Jadi kedepannya mungkin aku akan belajar berkata tidak. Oke, itu adalah suatu tindakan yang sangat baik dan sangat besar juga. Saya mengapresiasi itu. Kamu maksudnya akan menjalani hal itu untuk kedepannya, untuk bisa mengatakan kata tidak, bisa menolak gitu ya atas apa yang kamu apa yang diberikan gitu orang lain. Sangat bagus sekali Ari dan keputusan kamu yang seperti itu. Dan kamu juga berhak kan namanya untuk memiliki rasa capek gitu dalam hal apapun itu sebenarnya sangat wajar dan itu gak apa-apa untuk dirasakan. Nah, dengan kamu memberikan bahwa hal besar yang akan kamu lakukan, bilang kata tidak itu udah sangat baik. Jadi kayaknya aku harus menyelesaikan problem ini satu-satu. Jadi kayak kan tadi kayak aku udah kerja, aku tidak bisa mengatakan tidak. Tapi mungkin lebih perkembangan perkuliahan mungkin aku bisa meluangkan waktu buat setidaknya sehat pada teman-teman aku. Mungkin memang aku juga tidak menyalahkan diri sendiri, tapi aku juga tidak menyalahkan mereka mungkin bebas berkomentar, tapi kita juga, aku juga maksudnya bisa lebih kayak oke, aku akan selesaikan satu-satu ini. Mungkin kalau ditanya problem yang mungkin aku sangat berarti sebelum nanti pekerjaan ini sebagai guru TK ini sebenarnya semangat tidak ada problem. Aku happy, aku enjoy dengan mereka karena memang aku pengen masuk ke dunia mereka, karena aku ingin menjadi seorang ibu. Tapi kalau untuk di daerahnya kan kalau di perkantoran atau di kantor sebenarnya di administrasi sekolah itu yang aku tidak bisa menolak sebenarnya. Itu seperti aku akan belajar kata tidak dan aku akan memberikan penjelasan itu kepada yang memberikan tuntutan itu kepada aku. Oke, terima kasih. Kamu berarti sudah tahu bahwa apa yang akan kamu lakukan ke depannya gitu ya. Dan dari obrolan yang kita lakukan juga kamu sudah memahami apa yang sebenarnya yang tidak dilakukan dan apa yang harus dilakukan seperti itu. Itu udah sangat baik, udah sangat bagus untuk perubahan kamu ke depannya. Dan hal itu juga nggak harus kamu lakukan, tapi bertahap kamu lakukan. Dan memang hal tersebut mungkin akan menjadi kesulitan kamu untuk dilakukan, tapi semaksimal mungkin kamu mungkin bisa melakukannya perlahan-lahan. Dan saya juga senang banget kamu juga mau bercerita di sini di konseling hari ini dengan saya, dan kamu juga sangat terbuka untuk hal-hal yang mungkin yang sudah saya tanyakan ke kamu, dan kamu bisa sharing lebih banyak juga kepada saya. Aku juga senang, aku juga bisa lebih aku lebih lega, aku bisa cerita
ternyata aku bisa cerita lebih banyak ke kakak, tapi kakak juga bisa membantu aku di sini dan menjadi teman ngobrol aku, dan aku menjadikan kakak di sini mungkin bukan sebagai orang yang lebih mengerti, cuma kakak bisa menyamakan aku, kita sebagai teman aja gitu di sini. Kakak mau memperkenalkan cerita aku dari awal itu, aku udah seneng. Oke, terima kasih kamu di sini di Cisco Sling ini bisa merasa nyaman dan enak untuk ngobrol. Nah, mungkin nanti bisa kita lanjutkan kamu memperlukannya. Dan dari hal yang kita obrolin lagi, saya akan akan menerangkan lagi mungkin dari permasalahan kamu yang dari di atas hubungan, dari perkuliahan dan pertemanan kamu yang mungkin belum mengerti keadaan kamu yang sebenarnya, pekerjaan kamu yang kamu lakukan double ya, ada dari sekolah, ada juga yang di luar sekolah seperti itu. Dan mungkin kedepannya teman kamu bisa mengerti, dan mungkin dari pihak sekolah pun bisa mengerti keadaan kamu yang sebenarnya kamu juga capek dan perlu perhatian. Dan kamu udah sangat baik dalam mengambil keputusan untuk kedepannya, dan kamu tahu apa yang akan kamu lakukan. Mungkin aku juga sebelum bisa melakukan sana juga aku juga sebelumnya cerita ke kakak, jadi mungkin aku tadinya ragu-ragu, mungkin aku juga tadi aku sudah sadar, mungkin dari lalu aku sudah tahu menentukan nih aku harus pergi di mana, cuman aku hanya bingung. Tapi sebentar dengan kakak, ternyata aku bisa, nanti aku bisa kayak gitu. Cuman mungkin perlahan nanti kita coba satu-satu, atau aku coba mulai dari sini dulu. Kalau besok gagal misalnya, aku bisa coba lagi, aku bisa coba lagi. Dan seperti itu langkahnya, kita pelan aja, karena sesuatu hal kan tidak bisa dipaksakan dengan waktu yang sangat cepat. Nah, nanti kita bisa lakukan konseling. Setelahnya, jika kamu memerlukannya, nanti kita akan sesuaikan sesuai jadwal kamu mungkin ke depannya. Untuk itu bisa lewat WhatsApp aja juga bisa. Nanti insya Allah akan aku kabarin kakak. Mungkin aku tidak akan cerita tentang peran lagi, atau aku bisa cerita tentang kebahagiaan aku dari kata tidak tadi. Aku bisa sering lebih yang membuat oh iya kamu sudah hebat loh gitu. Karena mungkin aku yang aku lakukan sekarang, mungkin aku sudah hebat, aku bisa menjalani semua. Mungkin kalau ada dengan kata jalanin aja dulu gitu. Tapi aku akan mengabaikan itu semua, tapi aku akan mengikuti optimis yang aku inginkan tadi kayak dulu, karena keinginan orang tuaku, tapi bukan karena kebutuhan, tapi aku juga dari itu pun aku pengen jadi ibu gitu. Jadi nanti akan aku ceritakan ke kakak kalau selanjutnya, kak aku udah bisa loh melakukan itu. Terima kasih. Terima kasih, kamu sudah sangat